Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Alur Cerita ini. Sebelum kita mulai jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe, agar kalian bisa selalu update cerita-cerita seru dan menarik di channel ini. Mari kita game on. Bab 31. Di danau, Genesis Ki melonjak di sekitar tubuh Zhou Yuan. Aliran cahaya tampak mengalir di kulitnya saat gelombang tak terlihat menyebar keluar, mendorong kembali air danau di sekitarnya sehingga tidak dapat mengalir kembali. Di tepi danau, semua orang terbelalak dan membuka mulut saat mereka menatapnya. Adegan ini sangat akrab bagi mereka. Itu adalah pemandangan yang hanya muncul ketika seseorang membuka saluran meridiannya. Membuka saluran ketiganya. Bagaimana mungkin? Wajah hijau dan putih terjalin di wajah menarik Liu Xi saat sensasi terbakar menyapunya. Dia sebelumnya mengejek Zhou Yuan karena berlebihan. Siapa yang bisa mengantisipasi bahwa yang terakhir tidak hanya tidak terluka, tetapi bahkan membuka blokir saluran meridian ketiganya di tempat. Ekspresi di mata Qi Yue berubah menjadi badai saat ini. 5 jarinya terkepal erat saat dia menatap Zhou Yuan seperti ular beludak sementara amarah mendidih di dalam hatinya. Dia juga tidak pernah membayangkan hasil seperti itu. Selain itu, apa yang tidak dapat dia pahami adalah bagaimana tubuh dua saluran Zhou Yuan dapat bertahan selama 1 jam di air terjun Jade Spirit. Bagaimana dia melakukannya? Anggota kelas B lainnya tidak bisa berkata apa-apa saat mereka saling memandang, jelas terintimidasi dan kagum dengan pemandangan ini. Di danau, cahaya terang melintas di mata Zhou Yuan yang tertutup rapat saat mereka perlahan terbuka. Dia menundukkan kepalanya, melihat cahaya Genesis Ki yang berputar-putar di sekitar tubuhnya. Kegembiraan yang tak terkendali menggelegak di hatinya saat dia merasakan saluran meridian ketiga yang sekarang benar-benar tidak terblokir. Dia juga tidak pernah menyangka bahwa dia benar-benar akan membuka saluran meridian ketiganya. Menurut perkiraan aslinya, dia membutuhkan setidaknya beberapa hari pelatihan. Namun, dia tampaknya agak meremehkan energi kuarsa dari air terjun Gyokroh. Sejumlah besar energi kuarsa yang diserap memungkinkannya membuka blokir saluran meridian ketiganya hari ini. Sayangnya, energi kuarsa sepertinya sangat efektif karena ini pertama kalinya aku menyerapnya. Setelah tubuh saya terbiasa, tidak akan ada lagi hasil yang begitu cepat dan terlihat. Zhou Yuan bergumam pada dirinya sendiri saat kegembiraan terungkap di matanya. Meski begitu, membuka saluran meridian ketiganya membuat Zhou Yuan sangat bahagia. Lagi pula, baru beberapa hari sejak dia membuka blokir saluran keduanya. Dengan tawa lembut ke dalam, ujung kaki Zhou Yuan terdorong saat tubuhnya terbang ke tepi danau. Ketika dia mengangkat kepalanya, dia menemukan semua orang menatapnya dalam diam. Tepuk tangan tiba-tiba terdengar. Wajah Cu Tianyang yang biasanya tidak tersenyum dan serius saat ini dihiasi oleh senyuman hangat. Matanya dipenuhi emosi saat dia menatap Zhou Yuan dan bertepuk tangan. Su Yuwei, Yang Zai, Song Qiushui dan yang lainnya kembali sadar dan segera mulai bertepuk tangan juga saat wajah mereka dibanjiri kegembiraan. Mereka baru saja diintimidasi oleh Qi Yue, menyebabkan moral mereka anjlok. Siapa yang bisa membayangkan bahwa rekor Qi Yue akan dipecahkan oleh Zhou Yuan dalam sekejap mata, bahkan meninggalkannya jauh di belakang. Dengan hanya 2 saluran tubuh, dia bertahan di air terjun Jade Spirit selama 1 jam. Ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya di Zhou Besar Institute. Tepuk tangan penonton pertama kali mengejutkan Zhou Yuan, tetapi dia segera tersenyum. Selanjutnya, dia mengangkat kepalanya dan pandangannya mengarah ke Qi Yue dan siswa kelas B lainnya. Setelah melihat Zhou Yuan menoleh, anggota kelas B tampak mundur saat wajah mereka terbakar. Lagi pula, mereka telah mengejeknya beberapa saat yang lalu dan bahkan sebelum mereka bisa berkedip, ejekan mereka sekarang telah menyerang mereka. Wajah hijau baja Liu Xi berubah menjadi sangat jelek, tapi dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Yang bisa dia lakukan hanyalah menggigit giginya dengan paksa. Sebaliknya, Qi Yue memasang ekspresi gelap saat suara menyeramkan keluar dari sela-sela giginya. Bagus, luar biasa. Yang mulia benar-benar melebihi harapan seseorang. Zhou Yuan melirik Qi Yue dengan acuh tak acuh dan menjawab dengan senyum tipis, bersikaplah baik jika kamu ingin menonton dan berhenti mencoba mengadakan drama di sini, kami benar-benar tidak punya waktu untuk menghibur kalian. Sudut mata Qi Yue berkedut, tapi dia akhirnya menarik napas dalam-dalam, menekan amarah di hatinya. Namun, mata yang memandang ke arah Zhou Yuan menjadi semakin mengancam dan dingin. Zhou Yuan tidak lagi peduli dengan Qi Yue setelah melihat ini. Dia menoleh dan tersenyum ke arah Su Yuwei, Yang Zai, Song Qiushui dan yang lainnya sambil berkata, ayo lanjutkan. Tidak banyak waktu tersisa. Dari 6 jam yang mereka miliki, hampir setengahnya telah berlalu. Baiklah. Menanggapi semua siswa kelas A, semangat mereka meningkat pesat. Tatapan yang memandang ke arah Zhou Yuan jauh berbeda dari sebelumnya. Sebelumnya,
Ada sedikit mentalitas siswa senior yang melihat siswa baru. Namun, tidak hanya prestasi Zhou Yuan yang mengintimidasi Qiyue dan seluruh kelas B, itu juga membuat mereka, siswa kelas A, merasa lebih menghormatinya. Di sampingnya, Chu Tianyang diam-diam menghela nafas lega saat dia melihat siswa kelas A mendapatkan kembali semangat mereka. Tatapan yang dia lihat ke arah Zhou Yuan secara tidak sadar menjadi semakin kagum dan senang. Selama setahun terakhir, Qiyue praktis adalah batu besar yang sangat membebani hati semua siswa kelas A, membuat mereka merasa seolah-olah mereka tidak akan pernah bisa mengalahkannya. Tapi Zhou Yuan telah memberitahu semua orang hari ini bahwa bukan tidak mungkin mengalahkan Qiyue. Seperti kata pepatah, selalu ada seseorang yang lebih baik. Tidak ada yang bisa mengendalikan Qiyue karena seseorang itu belum muncul, tapi sekarang seseorang itu mungkin akhirnya muncul. Chu Tianyang diam-diam berpikir sambil menatap Zhou Yuan. Di bawah air terjun roh giok, siswa kelas A sekarang bersemangat melanjutkan pelatihan mereka sekali lagi. Sementara gemuruh air terjun menyapu mereka, sosok yang berdiri di dalam tampaknya menjadi jauh lebih kuat. Dalam periode waktu berikutnya, Zhou Yuan mempertahankan waktu 1 jamnya selama setiap percobaan, sebuah fakta yang membuat semua orang berseru kagum. Tidak ada yang bisa mengerti bagaimana dia melakukannya. Yang paling penting, Zhou Yuan masih cukup hidup bahkan setelah bertahan selama 1 jam, dan beberapa memar terlihat di tubuhnya. Penampilan ini membuatnya seolah-olah air terjun itu tidak dapat merusaknya sama sekali. Oleh karena itu, tatapan yang memandang ke arah Zhou Yuan menjadi semakin hormat. Sesi latihan 6 jam segera berakhir. Selanjutnya, siswa kelas A yang bersemangat berjalan melewati siswa kelas B di bawah pimpinan Zhou Yuan. Siswa kelas B terdiam saat mereka melihat mereka pergi. Liu Xi dengan benci menggertakkan giginya dan berkata, bertingkah sangat senang hanya karena dia bisa bertahan lebih lama. Apakah dia benar-benar berpikir bahwa membuka saluran meridian ketiganya akan membuatnya terbang? Qiyue, kamu tidak bisa membiarkan dia terus melakukan apa yang dia suka. Qiyue tanpa ekspresi saat dia dengan dingin berkata, Meagapa terburu-buru. Kilau dingin berdenyut di matanya saat dia menoleh dan melihat ke arah air terjun Jade Spirit yang sangat besar. Beberapa saat kemudian, dia dengan dingin terkekeh dan berkata, sepertinya air terjun roh giok ini agak berguna baginya. Kilatan dingin melintas di matanya saat dia melihat ke arah Liu Xi. Tidakkah menurutmu 6 jam terlalu banyak untuk kelas A? Mata Liu Xi berbinar setelah mendengar ini. Apa maksudmu? Qiyue terkekeh saat ekspresi tak menyenangkan di wajahnya memudar. Kebetulan saya sebelumnya mendengar Master kelas Su menyebutkan betapa tidak adilnya alokasi air terjun Jade Spirit. Master kelas lainnya juga memiliki beberapa pendapat mengenai hal ini. Tidak ada yang akan mengatakan apa-apa jika kelas A mampu menjulang di atas kelas lain seperti sebelumnya, tetapi apakah kelas A saat ini memiliki kualifikasi seperti itu? Apakah mereka masih memiliki wajah untuk menganggap diri mereka sebagai pemimpin kelas setelah 2 tahun berturut-turut ditindas oleh kelas B kita? Qiyue melihat ke arah yang ditinggalkan Zhou Yuan dan yang lainnya, kilatan dingin di matanya semakin dingin sementara senyum yang menggantung dari bibirnya meluap dengan ejekan. Aku merasa, ini memang saatnya untuk menangani masalah alokasi air terjun Jade Spirit ini. Bab 32. Waktu di Zhou Besar Institut mengalir sangat cepat. Dalam sekejap mata, setengah bulan telah berlalu. Selama setengah bulan ini, Zhou Yuan berangsur-angsur terbiasa dengan gaya hidup pelatihan di kelas A. Namun, sangat disayangkan bahwa pelatihan air terjun roh giok tidak lagi efektif setelah membuka blokir saluran meridian ketiganya. Meskipun demikian, saluran meridian keempatnya secara bertahap dibuka dengan bantuan energi kuarsa. Membuka saluran sepenuhnya hanyalah masalah waktu. Pada hari tertentu, Zhou Yuan baru saja meninggalkan istana bagian dalam setelah menyelesaikan sarapannya ketika dia melihat siluet cantik di taman bunga terdekat, menyebabkan hatinya sedikit bergetar. Air terjun roh giok di Zhou Besar Institut akan dibuka lagi hari ini. Namun, keefektifan air terjun Jade Spirit sudah agak menurun bagi Zhou Yuan karena tubuhnya kemungkinan sudah terbiasa dengan energi kuarsa. Oleh karena itu, Zhou Yuan harus memikirkan cara lain untuk tumbuh lebih kuat. Sebuah syair genesis pengumpul tergambar di tubuhku setiap kali aku memasuki air terjun roh giok. Pencapaian kakak Yao Yao dalam seni genesis runes sangat tinggi dan jauh melampaui para guru genesis rune di institut. Aku ingin tahu apakah dia tahu tentang syair genesis pengumpul kelas 1 yang lebih efektif. Jika dia bisa melakukannya, efisiensi penyerapan energi kuarsaku akan naik ke tingkat yang lebih tinggi. Ketika pikirannya mencapai titik ini, mata Zhou Yuan tanpa sadar sedikit cerah, langkahnya semakin cepat saat dia berjalan ke paviliun batu di dalam taman bunga. Yao Yao dengan anggun berdiri di paviliun batu.
Ujung kuas syair Genesis di tangannya bergerak ke sana kemari pada gulungan yang telah diletakkan di atas tablet. Wajahnya yang cantik dan manis saat ini sepenuhnya terkonsentrasi. Penampilannya yang serius ini memberikan semacam pesona khusus. Zhou Yuan diam-diam tiba di sisi Yao Yao dan melihat ke arah gulungan itu, hanya untuk menemukan bahwa itu adalah lukisan pemandangan. Pegunungan di dalamnya berkelok-kelok seperti naga yang meliuk-liuk, sementara sungai yang meliuk berkilau seperti air asli di bawah sinar matahari. Ekspresi Zhou Yuan berangsur-angsur menjadi serius saat dia mengamati karya seni yang besar itu. Jejak keheranan muncul di matanya ketika dia menyadari bahwa ada goresan Genesis Rune yang tersembunyi di dalam lukisan itu. Gambar itu menyembunyikan Genesis Rune yang sangat dalam. Ini jelas bukan Genesis Rune kelas rendah. Sensasi sedingin es membasahi seluruh tubuh Zhou Yuan saat dia mencoba merasakan Genesis Rune seolah-olah dia sedang menghadapi makhluk yang mengerikan. Sementara itu, gelombang yang mencengangkan perlahan berdenyut dari lukisan itu. Zhou Yuan diliputi keterkejutan saat dia berteriak di dalam hatinya, rune Genesis ini sepertinya telah mencapai kelas 3. Genesis rune kelas 3, bahkan ahli panggung gerbang surga tidak berani meremehkannya. Apalagi, hal yang paling mengejutkan Zhou Yuan adalah Yao Yao mampu memadukan Genesis rune dalam lukisan pemandangannya. Dari sini, orang bisa melihat seberapa dalam penguasaan Genesis runes-nya. Sementara Zhou Yuan tenggelam dalam lukisan pemandangan Genesis Rune, sebuah tangan kecil yang lembut menghalangi garis pandangnya, memungkinkan dia untuk kembali ke akal sehatnya. Penguasaan Genesis Runes-mu saat ini belum mencapai level itu. Jatuh terlalu dalam ke dalam lukisan akan melukai rohmu. Suara datar Yao Yao ditransmisikan ke telinganya. Benar saja, Zhou Yuan merasa sedikit pusing setelah mendengar ini. Dia buru-buru berbalik dan mendesah dengan kekaguman. Pencapaian kakak Yao Yao di Genesis Runes memang luar biasa. Dia melihat ke arah Yao Yao dengan mata penuh rasa ingin tahu. Bolehkah aku bertanya apa kelas tertinggi Genesis Rune yang bisa digambar kakak Yao Yao? Biasanya, rune Genesis kelas 3 sebanding dengan praktisi gerbang surga. Jika itu kelas 4, bahkan ayah Zhou Yuan, Zhou Qing, harus agak waspada. Sayangnya, bahkan di seluruh Zhou besar, orang yang paling terampil dalam Genesis Runes yang diketahui Zhou Yuan tidak dapat menarik Genesis Rune kelas 4. Yao Yao dengan lembut menggulung lukisan di depannya saat dia dengan santai berkata, untuk saat ini, saya hanya bisa menarik Genesis Runes kelas 3. Tetapi jika saya membuat persiapan yang cukup, mungkin bisa mencoba kelas 4. Zhou Yuan tidak bisa menahan senyum. Kekuatan Genesis Runes kelas 3 mampu menandingi praktisi panggung gerbang surga. Dengan kata lain, Yao Yao mungkin tampak lemah karena dia tidak dapat menggunakan Genesis Ki. Tetapi dalam pertarungan yang sebenarnya, dipersenjatai dengan kekuatan Genesis Runes, bahkan seorang praktisi panggung Heaven Gate tidak akan dapat menghentikannya. Tidak masuk akal guru mengharapkanku untuk melindunginya. Siapa sebenarnya yang akan melakukan perlindungan? Zhou Yuan tidak bisa menahan tawa pahit di dalam hatinya. Seolah dia tahu apa yang dipikirkan Zhou Yuan, Yao Yao meliriknya dan berkata, kakek Hei tidak mengandalkanmu sekarang. Orang yang ingin dia andalkan adalah masa depanmu. Hati Zhou Yuan sedikit bergetar saat dia mengingat hari ketika Chang Yuan mengirim Yao Yao dan dia pergi. Saat itu, Chang Yuan dengan jelas mengeluarkan perasaan mendesak, seolah-olah bahaya yang akan segera terjadi bahkan dia tidak percaya diri untuk menghadapinya. Zhou Yuan menyelidiki, Kak Yao Yao, apakah Anda tahu asal-usul guru? Chang Yuan memiliki kekuatan yang tak terduga. Bahaya yang tidak diketahui yang bahkan dia tidak yakin bisa mengatasinya pasti akan menjadi teror yang ekstrim. Karena itu, Zhou Yuan ingin tahu lebih banyak sehingga dia bisa mempersiapkan diri. Pandangan kosong muncul di mata cantik Yao Yao ketika dia mendengar ini dan dia mengambil liontin batu giok kuno dari pakaiannya. Teratai api 7 warna seperti kehidupan telah diukir di liontin. Dia mengelus liontin itu dan dengan lembut menggelengkan kepalanya saat dia menjawab dengan suara kecil, kakek Hei tidak pernah memberitahuku apapun. Zhou Yuan tertawa pahit. Chang Yuan dan Yao Yao tidak diragukan lagi dipenuhi dengan misteri yang tidak dapat dia selidiki. Melihat Yao Yao yang agak tertekan, Zhou Yuan tidak berani menyelidiki lebih jauh dan buru-buru mengubah topik pembicaraan. Kakak Yao Yao, apakah kamu tahu syair Genesis pengumpul? Yao Yao menjawab dengan linglung, the syair Genesis pengumpul adalah Genesis Rune kelas 1 yang sangat umum. Praktis tidak perlu bertanya. Lalu apa syair Genesis pengumpul paling efektif yang bisa diterima oleh tubuhku? Mata Zhou Yuan tampak terbakar saat dia menatap Yao Yao. Genesis Runes tidak bisa ditorehkan sembarangan. Misalnya, jika Genesis Rune kelas 3 digambar pada seseorang seperti Zhou Yuan, bahkan jika dia dapat mengaktifkannya, itu hanya akan membahayakan tubuhnya.
Yao Yao merenung sejenak sebelum dengan santai menarik Genesis Ki di udara. Apakah ini syair Genesis pengumpul yang kamu gunakan sebelumnya? Su Yuan mengangguk. Genesis rune yang digambar Yao Yao adalah syair Genesis pengumpul yang paling biasa. Itu adalah yang sama dengan yang ditorehkan instruktur Institut Zhou besar di tubuh mereka. Yao Yao memegang kuas syair Genesis yang seperti batu giok hijau, dengan lembut menekan ujungnya di dagunya saat dia berpikir dan berkata, ada banyak jenis syair Genesis pengumpul dan aku tentu tahu yang lebih efektif daripada yang ini. Seolah-olah gelombang energi tiba-tiba membanjiri Zhou Yuan saat dia dengan cemas menatap Yao Yao. Bisakah kamu membantuku menggambar satu? Setelah melihat tatapan Zhou Yuan, tangan kecil Yao Yao mengepal saat dia menundukkan kepalanya, menunjukkan ekspresi serius. Zhou Yuan diam-diam mengambil botol batu giok dari lengan bajunya. 100 bunga brew. Aku menghabiskan banyak usaha untuk mendapatkan ini. Yao Yao menerima botol batu giok dan mengendus ringan. Baru kemudian dia tersenyum puas. Tangannya yang cantik memutar-mutar kuas syair Genesis berwarna hijau giok saat dia berkata, lepaskan pakaianmu. Zhou Yuan melepaskan pakaiannya tanpa ragu-ragu. Setelah berlatih cukup lama, tubuhnya sekarang tampak jauh lebih sehat dan bahkan memiliki beberapa massa otot. Genesis rune milikku ini disebut syair Genesis es dan api pengumpul dan dapat dianggap sebagai tingkat teratas di antara Genesis runes kelas 1. Namun, Anda harus sedikit menderita. Tidak masalah. Ayo lakukan. Zhou Yuan sepertinya tidak keberatan. Yao Yao mengangguk. Tanpa penundaan, ujung kuas berkedip dengan kilau samar saat mendarat di punggung Zhou Yuan. Saat ujung kuas mengalir, goresan Genesis muncul satu demi satu. Saat Genesis membelai di punggungnya terus muncul, Zhou Yuan secara bertahap mulai merasakan sensasi aneh, seolah panas membara dan sedingin es muncul di punggungnya. Saat api dan es terus terjalin, rasa sakit yang menusuk bisa dirasakan. HSS. Zhou Yuan terengah-engah dalam seteguk udara dingin. Sensasi es dan api jelas tidak menyenangkan. Selesai. Beberapa menit kemudian, Yao Yao menarik kembali tangannya, mengangkat ujung kuasnya. Orang bisa melihat bahwa goresan Genesis telah bersatu untuk membentuk Genesis rune yang rumit di punggung Zhou Yuan. Api dan es tampak beredar di Genesis rune, pemandangan yang agak aneh. Saat Genesis rune terbentuk, Zhou Yuan merasakan Genesis Ki di sekitarnya mulai menyatu ke arahnya. Ini jauh lebih efektif daripada syair Genesis pengumpul biasa. Ini memang sangat luar biasa. Ekspresi terkejut terungkap di mata Zhou Yuan. Rune pengumpulan Genesis es dan api ini lebih dari 2 kali lebih efektif dari rune pengumpulan Genesis biasa. Dengan rune pengumpulan Genesis es dan api ini, jumlah energi kuarsa yang aku serap selama perjalanan ke air terjun Jade Spirit ini akan meningkat lagi. Kegembiraan membanjiri hati Zhou Yuan. Lagi pula, kelas A mereka hanya dialokasikan 6 jam dari air terjun Jade Spirit. Karena tidak ada yang bisa dia ubah sehubungan dengan waktu yang dialokasikan, satu-satunya yang tersisa adalah mencoba dan menyerap lebih banyak energi kuarsa selama periode ini. Zhou Yuan dengan menyesal berkata, sayang sekali, 6 jam masih terlalu singkat. Jika sedikit lebih lama, waktu yang dibutuhkan untuk membuka blokir saluran meridian keempat saya akan dipersingkat. Efektivitas dari rune pengumpulan Genesis es dan api ini cukup bagus. Jika Su Yuwei memilikinya juga, dia seharusnya dapat dengan cepat membuka blokir saluran meridian kelimanya. Ketika pikirannya mencapai titik ini, sebuah ide tertentu menghantamnya. Bakat kultivasi Su Yuwei sangat tinggi dan dia tentu saja tidak ingin kemajuannya tertunda. Kakak Yao Yao. Zhou Yuan tanpa malu-malu memandang ke arah Yao Yao. Apakah mungkin bagimu untuk membantu temanku menarik salah satu dari rune pengumpulan Genesis es dan api ini? Alis Yao Yao yang indah menyatu setelah mendengar ini saat dia berkata tanpa ragu sedikit pun, jangan pernah memikirkannya. Dia terobsesi dengan kebersihan dan jika bukan karena dia sudah lama tinggal bersama Zhou Yuan, dia tidak akan membantunya menggambar Genesis rune. Zhou Yuan buru-buru berkata, dia perempuan. Wajah cantik Yao Yao sedikit mereda ketika dia mendengar dia adalah seorang gadis. Membosankan bagi kakak Yao Yao menghabiskan sepanjang hari di istana. Kebetulan kamu bisa mengikuti saya ke Zhou Besar Institut untuk berjalan-jalan menghilangkan kebosananmu. Zhou Yuan dengan cepat menyerang saat setrika masih panas. Yao Yao ragu-ragu sejenak. Dia telah tinggal di istana selama lebih dari sebulan dan memang sedikit bosan. Baiklah, aku akan pergi denganmu. Namun, saya hanya akan membantu satu orang. Yao Yao mengangguk ringan. Namun, dia masih mengambil beberapa tindakan pencegahan. Jika Zhou Yuan menemukan 10 gadis atau lebih, dia benar-benar akan pulang. Zhou Yuan buru-buru mengangguk saat dia menghela nafas lega di dalam hatinya. Satu saja sudah cukup karena dia hanya ingin membantu Su Yuwei.
Adapun yang lain, begitu dia mempelajari rune pengumpulan Genesis Es dan Api ini, dia akan mempertimbangkan untuk membantu orang-orang yang memiliki hubungan baik dengannya. Bab 33. Ketika Zhou Yuan berjalan melewati Yao Yao, dia bisa dengan jelas merasakan lingkungan menjadi sunyi saat tatapan tertegun terus-menerus beralih ke arah mereka dari segala arah. Tentu saja, tatapan ini tidak diarahkan padanya tapi Yao Yao yang berjalan santai di sampingnya. Dia saat ini masih mengenakan pakaian hijau sederhana. Sosoknya cantik dan tinggi, kakinya yang panjang kurus dan ramping, dan pinggang kecilnya yang lentur itu terlalu tidak masuk akal. Dia menggendong tuntun yang malas, yang kadang-kadang bisa memutar dan memutar tubuhnya, meremas lebih dalam ke lekuk dadanya yang sedikit berkembang. Ini menyebabkan banyak orang diam-diam mengutuk bajingan kecil itu, berharap mereka bisa menggantikannya. Di atas leher yang anggun itu ada wajah cantik namun menyendiri yang sepertinya diukir dari es. Rune cahaya samar-samar terlihat di dahinya, memberinya aura misterius, sebuah misteri yang bisa dikagumi tetapi tidak bisa disentuh. Berdasarkan wajah saja, Yao Yao dan Su Yue memiliki daya tarik masing-masing, tetapi Yao Yao memiliki kehadiran misterius dan tidak dapat dipahami seperti kabut. Perasaan yang membuat seseorang mengerti bahwa mereka tidak akan pernah bisa dekat dengannya namun mau tidak mau ingin mengejarnya. Jadi, ketika Yao Yao muncul di Zhou Besar Institute, para pemuda yang dia lewati semuanya terpesona oleh kecantikan dan kehadirannya. Meskipun kekaguman dan keheranan muncul di mata yang mengikutinya dari dekat, tidak ada yang berani mendekat dan berbicara dengannya. Zhou Yuan mengabaikan tatapan ini saat dia membawa Yao Yao langsung ke kelas A. Saat keduanya pergi, para siswa Zhou Besar Institute meledak menjadi bisikan keingintahuan. Gadis yang sangat cantik, siapa dia? Apakah dia juga seorang siswa di institut kita? Saya belum pernah mendengar orang seperti itu di Institut Zhou Besar. Berkenaan dengan kecantikan, aku khawatir hanya Su Yue Institut Zhou Besar kita yang bisa menandinginya. Aku merasa gadis ini lebih mempesona. Cih, aku merasa Su Yue lebih baik. Dia cantik dan mudah didekati. Yang ini terlalu dingin dan sepertinya sulit untuk mendekatinya. Petik 2 titik. Petik 2. Dari tempat tertentu di Zhou Besar Institute, Qi Yue dan Liu Xi menyaksikan kepergian Zhou Yuan dan Yao Yao dengan ekspresi yang berbeda. Saat Liu Xi menatap punggung sosok yang sekarang jauh, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggertakkan giginya dan berkata, Orang ini tidak kuat, tapi kemampuan menarik kupu-kupunya tidak bisa diremehkan. Bertahun-tahun yang lalu, dia hampir bertunangan dengan Zhou Yuan tetapi akhirnya berhasil menolak pernikahan tersebut. Oleh karena itu, dia tidak pernah meliriknya lagi. Siapa yang bisa membayangkan bahwa gadis-gadis yang muncul di sisi Zhou Yuan akan menjadi semakin luar biasa? Ini tentu saja membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Tatapan takjub melintas di mata Qi Yue saat dia melihat sosok cantik Yao Yao. Meskipun wajah Yao Yao dan Su Yue memiliki daya tariknya sendiri, seseorang dengan status tinggi seperti dirinya memiliki preferensi untuk gadis-gadis aura yang mirip dengan Yao Yao, misterius dan sikap menyendiri yang membuatnya tampak begitu tinggi sehingga dia praktis tidak dapat disentuh. Yang orang lain tidak pernah bisa dapatkan adalah apa yang diinginkan Qi Yue. Tapi aku belum pernah mendengar tentang gadis ini. Mengapa dia memiliki hubungan yang begitu dekat dengan Zhou Yuan? Dari mana asalnya? Mata Qi Yue sedikit menyipit. Segera setelah itu, dia tersenyum dan berkata, namun, pangeran kita ini tampaknya cukup baik akhir-akhir ini. Dia bahkan punya waktu untuk bermain dengan bunga. Apakah ada pembaruan sehubungan dengan masalah yang kamu bicarakan sebelumnya? Kata Liu Xi dengan gigi terkatup. Dia tidak ingin melihat Zhou Yuan memiliki waktu yang begitu bebas dan mudah. Sudut mulut Qi Yue terangkat sedikit. Persiapannya hampir selesai. 3 kelas lainnya juga memiliki beberapa keberatan terhadap 6 jam yang dialokasikan kelas A. Hari ini akan menjadi hari yang baik untuk mengangkat masalah ini. Saat dia berbicara, dia melihat ke arah yang ditinggalkan Zhou Yuan, senyum di bibirnya penuh dengan kesenangan. Berjalan dengan kecantikan memang hal yang baik. Namun, Anda memilih waktu yang salah untuk melakukannya. Hati-hati kehilangan semua wajahmu. Halaman kelas. Ketika Zhou Yuan membawa Yao Yao masuk, setiap tatapan melirik dan langsung tercengang, saat melihat gadis berbaju hijau di sisi Zhou Yuan. Su Yue sedang berbicara dengan Song Qiushui dan yang lainnya ketika dia melihat Zhou Yuan. Saat dia hendak memanggilnya, tubuhnya membeku sejenak saat matanya yang jernih mendarat di Yao Yao. Jantung Su Yue bergetar samar saat giginya menggigit bibir merahnya. Jelas bahwa dia tidak tahu apa hubungan antara Zhou Yuan dan gadis berbaju hijau ini. Sepertinya pangeran kita ini sangat suka main perempuan. Song Qiushui merasa tidak adil terhadap Su Yue. Selama periode waktu ini, Su Yue telah menjadi orang yang paling disambut di kelas A.
Bagaimanapun, dia cantik, memiliki bakat luar biasa dan tidak ada satupun jejak arogansi seorang jenius yang biasa. Kakak Kyushui, tolong jangan bicara omong kosong seperti itu. Su Yuwei buru-buru menarik lengan baju Song Kyushui. Kamu, Song Kyushui tanpa daya melirik Su Yuwei dan berkata dengan suara rendah, kamu putus asa. Kami hanya berteman. Su Yuwei menjelaskan dengan tersipu. Cih, Song Kyushui melengkungkan bibirnya. Apa yang kalian bicarakan? Zhou Yuan tersenyum saat dia berjalan. Yang mulia, Su Yuwei tersenyum pada Zhou Yuan sebelum tampaknya melihat ke arah Yao Yao secara tidak sengaja saat dia dengan lembut bertanya, siapa ini? Zhou Yuan merenung sejenak sebelum dia tersenyum dan berkata, ini adalah kakak murid perempuan seniorku. Yao Yao meliriknya tetapi tidak membantah. Zhou Yuan adalah murid Chang Yuan, oleh karena itu memanggil kakak murid perempuan seniornya dianggap tepat. Su Yuwei agak heran, dia belum pernah mendengar tentang Zhou Yuan yang memiliki murid kakak perempuan senior. Namun, karena Zhou Yuan mengatakan demikian, dia secara alami memilih untuk mempercayainya. Ayo, ikuti aku. Zhou Yuan mengabaikan tatapan semua orang dan memberi isyarat ke arah Su Yuwei saat dia membawa Yao Yao ke sebuah ruangan kosong di sampingnya. Mata cantik Su Yuwei dipenuhi dengan keraguan, tapi dia tetap mengikuti. Ketiganya memasuki ruangan dan Zhou Yuan menutup pintu sebelum mulai melepas pakaiannya. Yang mulia, apa yang kamu lakukan? Wajah Su Yuwei langsung memerah saat dia melihat ini. Dia menginjak kakinya dengan gugup saat matanya melayang pergi, tidak tahu kemana dia harus melihat. Zhou Yuan dengan canggung menggaruk kepalanya dan berbalik, memperlihatkan rune pengumpulan Genesis es dan api di punggungnya. Aku ingin kamu melihat ini. Baru saat itulah Su Yuwei mengalihkan pandangannya, namun, wajahnya masih merah saat dia menatap rune di punggung Zhou Yuan. Beberapa saat kemudian, dia terkejut, ini adalah rune pengumpul Genesis. Zhou Yuan mengenakan pakaiannya kembali dan mengangguk. Ini adalah rune pengumpulan Genesis es dan api yang ditorehkan oleh murid kakak perempuan seniorku. Itu bahkan lebih efektif daripada rune pengumpul Genesis biasa, itulah sebabnya saya mengundangnya untuk membantu Anda menariknya juga. Itu akan meningkatkan keefektifan latihanmu di air terjun roh giok. Su Yuwei terkejut. Dia menatap Yao Yao yang berdiri dengan tenang membawa tuntun dengan agak kagum. Jelas bahwa dia tidak pernah membayangkan bahwa gadis di dekat Nua akan memiliki pencapaian setinggi itu di Genesis Runes. Orang harus tahu bahwa guru Genesis Rune dari Zou Besar Institut tidak dapat menuliskan rune pengumpulan Genesis yang unik. Namun, saat dia kagum, perasaan hangat mengalir di hatinya karena tindakan Zhou Yuan. Zhou Yuan tersenyum pada Yao Yao dan Su Yuwei saat dia berkata, ada ruang dalam di sini, kalian berdua masuk. Aku akan berjaga di luar. Yao Yao mengangguk dan berjalan ke ruang dalam. Su Yuwei melirik Zhou Yuan sebelum segera mengikuti. Di dalam ruang dalam, Yao Yao mengukur Su Yuwei tanpa mengedipkan mata, tetapi diam-diam memuji di dalam hatinya. Gadis di depannya tampak cerdas dan mempesona. Perasaan bersemangat yang dipancarkan oleh mata Su Yuwei mirip dengan embrio yang indah. Kamu dipanggil Su Yuwei kan? Suara Yao Yao sedikit lebih lembut dari biasanya. Lagi pula, siapapun akan merasa lebih baik di depan gadis cantik dan cerdas. Su Yuwei mengangguk. Dia menatap Yao Yao dan ragu sejenak sebelum bertanya, bagaimana dengan kakak? Saya Yao Yao. Kalau begitu bolehkah aku memanggilmu kakak Yao Yao? Yao Yao mengangguk ringan. Buka pakaianmu. Wajah Su Yuwei memerah lagi saat mendengar ini. Meskipun mereka berdua perempuan, masih memalukan baginya untuk menanggalkan pakaian di depan orang lain. Namun, dia pada akhirnya bukan orang yang suka menunda-nunda. Dengan mengatupkan rahangnya, dia melepas pakaiannya. Saat pakaiannya jatuh, seluruh ruangan bagian dalam tampak menjadi lebih cerah saat tubuh seputih salju yang diberkati dengan lekuk tubuh yang memikat muncul. Wajah Su Yuwei diwarnai merah saat dia berbalik, memperlihatkan punggung yang sangat putih dan cerah. Lengannya memeluk dadanya, samar-samar menekankan lekuk tubuh yang agak penuh. Laki-laki manapun akan mimisan melihat pemandangan yang begitu menggembirakan. Gadis yang cantik, Yao Yao dalam hati berseru kagum sebelum mengambil kuas giok hijaunya dan memperingatkan, mungkin akan sedikit menyakitkan. Su Yuwei dengan malu-malu mengangguk. Kuas batu giok turun, berkelap-kelip dengan bintik cahaya saat mendarat di punggung Su Yuwei. Ujung kuas berputar-putar, menarik goresan demi goresan, masing-masing berdenyut dengan energi roh. Sensasi panas dan beku dari punggung Su Yuwei membuatnya menggertakkan giginya, tapi dia tidak mengeluarkan suara kesakitan sedikitpun. Yao Yao mengangguk setelah melihat ini. Ruang dalam hening untuk waktu yang lama sebelum Yao Yao menarik kuasnya. Orang akan melihat rune yang mirip dengan es yang berputar-putar dan api perlahan muncul di punggung Su Yuwei.
Itu memancarkan gelombang yang aneh dan menyerap Genesis Ki di sekitarnya. Namun, saat rune pengumpulan Genesis Es dan Api terbentuk, Yao Yao tiba-tiba berteriak kaget. Matanya yang cantik menatap rune pengumpulan Genesis Es dan Api, karena pada saat singkat sebelumnya, dia samar-samar merasakan keefektifan rune ini tampaknya tumbuh secara substansial. Jangan bergerak, Yao Yao tiba-tiba berkata sebelum dia mengulurkan tangan yang bagus dan dengan lembut menekannya ke punggung Su Yuwei. Setelah merasakan sejenak, ekspresi bijaksana terungkap di wajahnya yang cantik. Tampaknya ada perasaan yin dan yang di kedalaman tubuhnya dan tampaknya sedikit mirip dengan akar Genesis yin yang legendaris. Tapi mengapa begitu lemah? Itu karena belum matang sepenuhnya. Yao Yao bergumam pada dirinya sendiri di dalam hatinya. Akar Genesis yin yang ini adalah akar yang sangat unik. Itu mirip dengan akar naga suci yang pernah dimiliki Zhou Yuan, memberikan satu kemampuan yang jauh melampaui manusia biasa. Namun, akar Genesis yin yang Su Yuwei sangat lemah dan mungkin belum matang sepenuhnya. Oleh karena itu, Yao Yao tidak dapat memastikan untuk saat ini. Kakak Yao Yao, ada apa? Su Yuwei buru-buru bertanya sambil melihat Yao Yao yang sedang merenung. Yao Yao berpikir sejenak sebelum menggelengkan kepalanya. Lagi pula, tidak perlu membicarakannya karena dia tidak yakin. Dia hanya berkata, efek dari rune pengumpulan Genesis Es dan Api ini bahkan lebih baik untukmu daripada Zhou Yuan. Su Yuwei agak terkejut saat mendengar ini. Namun, dia tidak terlalu memikirkan banyak hal. Lagi pula, keefektifan Genesis Runes memang akan bervariasi tergantung pada orangnya dan perbedaan dapat dianggap normal. Setelah menuliskan syair Genesis pengumpul, kedua gadis itu keluar. Di luar, Zhou Yuan yang menunggu tersenyum saat melihat mereka. Selesai. Yao Yao dan Su Yuwei mengangguk. Itu bagus. Zhou Yuan menghela nafas lega sebelum membuka pintu kamar. Begitu mereka pergi, Zhou Yuan segera merasakan tatapan membakar. Banyak anak laki-laki dari kelas A menggemeretakkan gigi mereka. Itu semua karena tindakan Zhou Yuan telah menimbulkan terlalu banyak kebencian. Untuk berpikir bahwa dia benar-benar menarik dua wanita cantik ke dalam ruangan kecil. Menanggapi tatapan mereka, Zhou Yuan hanya memutar matanya. Pada saat itulah sesosok tubuh buru-buru berlari dari luar. Itu sangat berkeringat Yang Zai. Setelah melihat semua orang, dia buru-buru berteriak, "Kepala sekolah Chu ingin kita bergegas ke air terjun Jade Spirit." Sesuatu telah terjadi. Zhou Yuan tercengang dengan situasi tersebut dan bertanya, apa yang terjadi? Anggota kelas A lainnya juga melontarkan tatapan bingung. Yang Zai menyeka keringatnya saat dia berbicara dengan gigi terkatup, Qi Yue yang terkutuk itu. Kelas B mereka telah bersatu dengan kelas lain dan mengatakan bahwa alokasi waktu kultivasi untuk air terjun roh giok tidak adil. Mereka ingin memotong waktu kelas A kita. Saat kata-kata ini diucapkan, ledakan langsung meletus saat kemarahan muncul di kerumunan. Mata semua orang sepertinya menyemburkan api. Air terjun roh giok adalah tanah harta kultivasi dari Zou Besar Institut dan sangat penting bagi mereka. Jika waktu yang dialokasikan dipotong, itu pasti akan menyebabkan kecepatan pembukaan saluran semua orang menjadi lambat. Tindakan Qi Yue praktis memotong jalur kelas A mereka. Mata Zhou Yuan sedikit menyipit saat mendengar ini saat kilatan dingin muncul di dalamnya. Taktik Qi Yue ini benar-benar kejam. Bab 34. Pada saat Zhou Yuan, Yao Yao, Su Yuwei dan yang lainnya bergegas ke air terjun roh giok, itu sudah dibanjiri orang. Semua siswa dari 5 kelas Institut Zou Besar telah berkumpul di sini. Untuk sesaat, itu seperti suara kuali yang mendidih, hiruk-pikuk dengan kebisingan dan kegembiraan. Rombongan Zhou Yuan melewati kerumunan dan tiba di tengah. Tatapan mereka menyapu, hanya untuk menemukan Chu Tian yang berwajah hijau baja dan Su Hong berdiri di depannya. Di belakang Su Hong adalah Qi Yue dan Liu Xi. Ketika Qi Yue melihat Zhou Yuan bergegas, dia tidak bisa menahan senyum tipis ke arahnya. Namun, senyumnya dipenuhi dengan sensasi mempermainkan. Chu Tianyang juga melihat Zhou Yuan tetapi tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya menatap Su Hong dengan wajah marah berwarna hijau baja, tinjunya mengepal begitu keras hingga terdengar suara retakan saat dia berkata dengan suara sedingin es, "Su Hong, jangan berlebihan. Alokasi waktu air terjun roh giok telah diputuskan sejak lama. Bagaimana mungkin itu bisa berubah sesuai keinginanmu?" Petik 2. Hehe, apa yang dikatakan kepala sekolah Chu? Air terjun roh giok adalah tanah harta kultivasi yang paling penting dari Institut Zou Besar kita, dan kita secara alami ingin memanfaatkannya seefisien mungkin. Su Hong memandang Chu Tianyang dan perlahan berkata, di masa lalu, kelas A adalah kelas terkuat dari Institut Zou Besar kita, dan kita tentu saja tidak mengatakan apa-apa sehubungan dengan mereka menggunakan 6 jam air terjun roh giok.
Tapi bagaimana dengan sekarang? Kelas A telah ditekan oleh kelas B kami selama 2 tahun berturut-turut dan tidak lagi menjadi pemimpin kelas. Karena begitu, bukankah 6 jam sedikit tidak bisa dibenarkan? Cahaya dingin melintas di mata Chu Tianyang saat dia menjawab, alokasi air terjun roh giok ditentukan oleh Yang Mulia saat itu. Jika Anda keberatan, carilah Yang Mulia. Su Hong tampaknya tidak mempermasalahkan kata-kata ini saat dia tersenyum dan berkata, sejak Institut Zhou besar didirikan, kami bebas untuk memutuskan masalah institut dan bahkan Yang Mulia Raja tidak akan ikut campur. Oleh karena itu, kepala sekolah tidak perlu menggunakan Yang Mulia sebagai tameng. Dia telah lama terlibat dengan Raja Qi, sesuatu yang secara alami mengurangi rasa hormatnya pada Zhou King. Kamu, Chu Tianyang sangat marah. Tatapan ganas muncul di matanya saat dia tiba-tiba melangkah maju. Tubuhnya segera bergetar saat aura merah menyala dari atas kepalanya. Aura merah tua itu mirip dengan awan merah sepanjang 100 kaki. Sangat panas, ia melayang di langit di atas Chu Tianyang saat cahaya merah menyebar, menyebabkan udara di area itu menjadi panas terik. Tekanan kuat menyapu keluar pada saat ini, menyebabkan semua ekspresi siswa berubah secara drastis saat kaki mereka mulai bergetar. Jadi ini ahli panggung gerbang surga. Memang menakutkan. Qi yang menerobos gerbang surga cukup kuat untuk memindahkan gunung dan membelah tanah. Penghormatan muncul di mata banyak siswa. Genesis Qi yang dapat mereka gunakan pada tahap pembukaan saluran mirip dengan setetes air di lautan jika dibandingkan dengan praktisi tahap gerbang surga seperti Chu Tianyang. Di belakang Chu Tianyang, wajah Zhou Yuan juga dipenuhi dengan keheranan saat dia melirik Qi merah tua yang sombong. Hatinya bergetar ketika dia berpikir, apakah ini Genesis Qi yang telah dikembangkan oleh Chu Tianyang, Crimson Sun Qi kelas 3. Ada 9 tingkat Genesis Qi. Semakin baik teknik kultivasi Genesis Qi, semakin tinggi grade Genesis Qi yang dikultivasikan. Saat ini, teknik kultivasi Qi tingkat tertinggi dalam perbendaharaan kerajaan Zhou besar mereka hanya bisa mengolah Genesis Qi tingkat 4. Ingin bertarung. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku takut padamu? Mata Su Hong menjadi lebih dingin saat melihat tindakan Chu Tianyang. Yang pertama juga melangkah maju saat Genesis Qi yang sama kuatnya meledak dari atas kepalanya seperti bintang jatuh. Genesis Qi ini mirip dengan semburan perak dan dipenuhi dengan rasa dingin yang menusuk tulang. Aura dingin terbentang, menyebabkan embun beku tumbuh di tanah sekitarnya. Genesis Qi tingkat 3, Silver Frost Qi. Saat dua ahli panggung gerbang surga saling berhadapan, tekanan yang mencekik menyebar, menyebabkan banyak siswa yang hadir merasakan gelombang ketakutan, takut mereka akan terjebak dalam gempa susulan. Lagi pula, pertempuran antara praktisi gerbang surga tidak seperti perkelahian kekanak-kanakan dari praktisi tahap pembukaan saluran. Itu adalah tahap di mana gerakan sekecil apapun akan menyebabkan gunung runtuh dan bumi terbelah. Kepala sekolah Chu, ketua kelas Su, ini bukan tempat untuk bertarung. Namun, saat Chu Tianyang dan Su Hong bentrok dengan aura mereka, seseorang akhirnya berteriak, memecah konfrontasi antara keduanya. Orang yang berteriak adalah seorang pria berjubah hitam. Itu adalah Master Kelas C, Qin Xiao. Dua Master Kelas lainnya juga buru-buru memanggil. Lagi pula, itu tidak akan menguntungkan kedua belah pihak jika mereka bertempur di sini. Mengikuti seruan dari Master Kelas lainnya, Chu Tianyang dan Su Hong tahu bahwa mereka tidak bisa benar-benar melakukannya. Keduanya segera mengeluarkan dengusan dingin saat aura merah tua dan perak seperti es ditarik, bersembunyi kembali ke atas kepala masing-masing. Chu Tianyang dengan dingin menyatakan, aku pasti tidak akan setuju untuk mengubah alokasi air terjun roh giok. Kemarahan muncul di mata Su Hong. Saat dia hendak berbicara, Qi Yue tiba-tiba tersenyum dan berkata, Kepala Sekolah Chu, proposal kami tidak ditujukan untuk kelas A, tetapi untuk semua siswa Institut Zhou besar kita. Kepala sekolah harus tahu betapa pentingnya air terjun roh giok bagi kita para siswa. Di masa lalu, alokasi didasarkan pada bagaimana kelas A berdiri di atas semua kelas lainnya. Karenanya tidak ada dari kami yang tidak setuju dengan kelas A yang memiliki 6 jam. Tapi kelas A saat ini sedang menurun. Jika masih dibiarkan menghabiskan begitu banyak waktu, bukankah itu terlalu tidak adil bagi siswa lain? Jadi, realokasi waktu kultivasi adalah yang diinginkan semua orang. Suara Qi Yue terdengar benar dan menakjubkan, menyebabkan banyak siswa di sekitar air terjun roh giok diam-diam mengangguk setuju. Semua orang tahu bahwa air terjun roh giok sangat berguna bagi mereka yang berada di tahap pembukaan saluran. Jika mereka diberi waktu lebih lama, tingkat pembukaan saluran mereka akan naik. Sehubungan dengan mendapatkan keuntungan untuk diri sendiri, setiap orang akan selalu sedikit egois. Qi Yue tertawa di dalam ketika dia melihat pengakuan dari kerumunan. Dia menatap ekspresi yang semakin jelek di wajah Chu Tianyang saat dia melanjutkan, Kepala Sekolah Chu,
Meskipun kamu adalah master dari kelas A, jangan lupa bahwa kamu juga adalah kepala sekolah dari Zou Besar Institut. Jika Anda tidak bisa adil, saya khawatir Anda akan kehilangan kepercayaan seluruh lingkup institut. Ekspresi Chu Tianyang benar-benar berubah, karena kata-kata Qi Yue ini secara praktis meletakkan kepalanya di atas talenan. Jika dia berani menyangkalnya, itu pasti akan membuat siswa lain menentangnya. Kamu, pipi Chu Tianyang sedikit berkedut. Di belakang Chu Tianyang, banyak siswa kelas A juga tidak bisa berkata apa-apa sementara wajah mereka juga menjadi agak jelek. Lagi pula, Qi Yue dengan gigih menangkap fakta bahwa hasil kelas A mereka saat ini tidak bagus dan tidak memiliki kualifikasi untuk menjadi pemimpin kelas. Ini adalah poin yang tidak bisa mereka bantah. Menurut aturan, jika kamu ingin mengambil tempat kelas A sebagai pemimpin kelas, kamu harus menunggu sampai kelas A kehilangan tempat pertama dalam ujian peringkat kelas selama 3 tahun berturut-turut. Karena ujian peringkat kelas akhir tahun belum tiba, bukankah menurunkan kelas A dari status pemimpin mereka sedikit terlalu tidak sabar? Sementara banyak ekspresi siswa kelas A terpelintir, suara tenang tiba-tiba terdengar. Banyak tatapan berkumpul menuju asal suara, hanya untuk menemukan bahwa itu adalah seorang pemuda kurus yang berdiri di belakang Chu Tianyang. Itu adalah Zhou Yuan. Qi Yue samar-samar tersenyum ketika dia melihat bahwa Zhou Yuan telah berbicara. Karena kelas A saat ini telah kehilangan tempat pertama dalam ujian peringkat kelas selama 2 tahun berturut-turut, tahun ini tentu saja tidak terkecuali. Oleh karena itu, menjadi pemimpin kelas kini hanya ada dalam nama. Yang Mulia tidak perlu memaksakan poin ini. Aturan adalah aturan. Selain itu, saya tidak percaya bahwa kelas A kami akan kehilangan tempat pertama tahun ini. Zhou Yuan juga tersenyum. Suaranya datar dan tidak goyah. Mata Qi Yue menyipit saat penghinaan muncul dari sudut mulutnya, cocok dengan gayung bersambut saat dia menjawab, pendapat Yang Mulia tampaknya agak naif. Hanya ada beberapa bulan sampai ujian peringkat kelas akhir tahun dan hasilnya sudah sangat jelas. Mengapa kelas A masih menempati 6 jam pelatihan air terjun roh giok dan menyia-nyiakan sumber daya kultivasi ini? Zhou Yuan menggelengkan kepalanya. Saya tidak merasa bahwa pelatihan air terjun roh giok kelas A kami adalah pemborosan sumber daya kultivasi. Qi Yue tertawa dingin. Karena kamu bersikeras-keras kepala dengan kata-kata, apakah kamu berani membuktikan kata-katamu dengan tindakan? Oh, alis Zhou Yuan sedikit terangkat. Tenang, aku tidak berencana bertanding dengan kalian. Itu akan sedikit terlalu tidak adil. Qi Yue tersenyum dangkal. Nada suaranya dipenuhi dengan cemooh dan penghinaan, menyebabkan wajah banyak siswa kelas A berubah menjadi hijau baja karena marah. Qi Yue menunjuk ke air terjun roh giok yang mengalir saat tatapan tajam muncul di matanya. Jika Anda tidak yakin, masing-masing dari kami akan mengirim satu perwakilan ke air terjun roh giok dan melihat siapa yang bertahan paling lama. Ini secara alami akan menunjukkan dengan tepat siapa yang menyia-nyiakan sumber daya kultivasi ini. Pada saat inilah dia akhirnya mengungkapkan rencananya. Chu Tianyang berkata dengan suara rendah, kamu telah lama membuka 6 saluran meridian dan kualitas tubuhmu sangat tinggi. Siapa yang mungkin bisa bertahan selama kamu berada di air terjun roh giok? Meskipun penampilan Zhou Yuan di air terjun roh giok luar biasa dan waktu dia berhasil bertahan semakin lama, orang harus tahu bahwa Qi Yue dapat melakukan hal yang sama hanya dengan kualitas tubuhnya yang tinggi. Qi Yue dengan acuh tak acuh berkata, jika kepala sekolah Chu merasa ini tidak adil, Anda hanya bisa menyalahkan kelas A Anda karena tidak memiliki orang yang dapat mencapai 6 saluran. Kemarahan membanjiri mata Chu Tianyang. Saat dia hendak berbicara, Zhou Yuan berkata, apa taruhannya? Zhou Yuan dapat mengatakan bahwa Qi Yue telah siap dan tidak akan membiarkan masalah ini begitu saja. Jadi, kemungkinan besar mereka harus melewatinya bagaimanapun caranya. Taruhannya ya, jika kelas B kita menang, kelas A harus menghabiskan 3 jam waktu latihan, 2 jam akan berakhir dengan kelas B saya dan jam yang tersisa akan dibagi antara 3 kelas lainnya. Bagaimana kedengarannya? Sudut bibir Qi Yue terangkat saat dia menatap Zhou Yuan seolah yang terakhir adalah mangsa yang akan ditangkap. 3 jam. Kemarahan segera menutupi wajah siswa kelas A lainnya ketika mereka mendengar ini. Praktis setengah dari kelas A 6 jam mereka akan diambil. Ini akan menjadi pukulan besar. Para siswa dari kelas lain tidak berkomentar. Jelas dari situasi saat ini bahwa kelas A dan kelas B bersaing. Namun, mereka akan lebih puas jika mereka akhirnya bisa mendapatkan waktu pelatihan air terjun roh giok tambahan. Oleh karena itu, sebagian besar siswa memutuskan untuk menunggu dan melihat dari pinggir sehubungan dengan kesombongan Qi Yue. Mata Zhou Yuan menyipit saat dia melihat Qi Yue yang tersenyum. Sesaat kemudian, mantan pelan-pelan berkata, 3 jam ya. Sepakat. Namun, jika kalian kalah,
kelas B juga harus membayar 3 jam waktu kultivasi air terjun roh giok. Jika mereka saling berhadapan secara langsung, Zhou Yuan, yang belum membuka saluran meridian keempatnya, tidak mendukung peluangnya melawan 6 saluran Qiyue. Tetapi jika mereka akan berkompetisi dalam pelatihan air terjun roh giok, Zhou Yuan yakin bahwa dia tidak perlu takut pada siswa institut Zhou besar manapun. Dia tahu Qiyue sudah siap, tapi dia seharusnya tidak memandang rendah Zhou Yuan. Selain itu, mirip dengan bagaimana Qiyue mengincar 6 jam milik kelas A mereka, Zhou Yuan juga merasa bahwa 6 jam ini terlalu singkat, sejauh ini dia tidak pernah memiliki pembenaran apapun dan tidak dapat mengubah apapun. Karena Qiyue tiba-tiba memutuskan untuk mengirim hadiah besar, Zhou Yuan tidak punya alasan untuk menolak. Ekspresi Qiyue berubah sedikit kaku pada saat ini, terbukti tidak siap untuk persetujuan langsung Zhou Yuan. Namun, dia segera mengingat trufnya yang tersembunyi dan tatapan ganas yang menakutkan tanpa sadar melintas di matanya. Baiklah, jika kita kalah, kelas B kita juga akan kehilangan 3 jam. Saat kata-kata Qiyue memudar, keributan meledak dari banyak siswa di sekitarnya saat mereka dengan cepat mulai bergerak. Dari kelihatannya, tidak perlu menunggu sampai ujian peringkat kelas akhir tahun. Bentrokan antara kelas A dan kelas B akan dimulai di sini. Namun, jelas bahwa mereka menyukai kelas B, karena kelas B memiliki Qiyue. Sebagai satu-satunya siswa 6 saluran di Institut Zhou besar saat ini, dia adalah eksistensi yang menjulang tinggi di atas semua orang. Di sisi lain, Zhou Yuan hanya membuka 3 saluran meridian. Bagaimana mungkin dia bisa menyamai Qiyue? Mengapa Pangeran Zhou Yuan yang biasanya tenang dan berkepala dingin kehilangan ketenangannya hari ini? Bab 35. Suasana di depan air terjun roh giok langsung memanas setelah Zhou Yuan dan Qiyue bertaruh. Semakin banyak siswa Zhou besar institut datang setelah mendengar berita itu, menjejali daerah sekitar air terjun, sampai setetes air pun tidak bisa merembes. Lagi pula, taruhannya terlalu besar. 3 jam waktu pelatihan air terjun roh giok. Perlu diketahui bahwa kecuali kelas A dan kelas B, kelas lainnya hanya memiliki waktu 2 jam. Ikan telah mengambil umpan. Sudut mulut Liu Xi terangkat membentuk senyuman senang saat dia melihat ini, seolah-olah dia sudah bisa melihat penampilan menyedihkan Zhou Yuan setelah dikalahkan. Di sampingnya, tatapan gelap dan dingin melintas di mata Su Hong. Apakah Zhou Yuan benar-benar percaya bahwa dia memiliki kemampuan untuk menantang Qiyue hanya karena penampilannya di air terjun roh giok cukup baik? Benar-benar naif. Meskipun banyak siswa kelas B di sekitarnya sedikit khawatir dengan penerimaan taruhan Qiyue, perasaan ini dengan cepat digantikan oleh kegembiraan. Mereka tahu seberapa kuat Qiyue dan bahkan jika kompetisi kali ini bukan pertarungan tinju, tidak akan terlalu sulit bagi Qiyue untuk meraih kemenangan. Oleh karena itu, mereka merasa seolah-olah 3 jam kelas A praktis sudah ada di dalam tas. Berbeda dengan perasaan kemenangan tertentu yang menyelimuti siswa kelas B, suasana kelas A agak berat, dan ekspresi banyak siswa murung. Lagi pula, reputasi Qiyue sedikit berlebihan. Yang mulia, apakah Anda percaya pada peluangmu? Tanya Chu Tianyang dengan suara rendah, matanya khawatir. Aku akan mencoba yang terbaik. Zhou Yuan tersenyum menanggapi. Chu Tianyang agak mereda saat melihat senyum santai Zhou Yuan. Pihak lain jelas siap dan tidak akan menyerah sampai tujuan mereka tercapai. Jadi, menyetujui taruhan adalah satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan. Kamu bisa. Su Yuwei melambaikan tangan kecilnya dengan tujuan meningkatkan moral Zhou Yuan. Zhou Yuan, masa depan kelas A kita ada di pundakmu. Song Qiushui hanya bisa melihat ke arah Zhou Yuan dengan cemas. Kelas A mereka sudah berada dalam posisi yang kurang menguntungkan dalam pertarungan melawan kelas B. Jika mereka kehilangan 3 jam waktu pelatihan air terjun roh giok, kemungkinan tidak ada seorang pun di kelas A mereka yang dapat mencapai 6 saluran ketika ujian peringkat kelas tiba. Oleh karena itu, tidak terlalu berlebihan untuk mengatakan bahwa masa depan semua siswa kelas A bergantung pada taruhan ini. Zhou Yuan mengangguk sebagai jawaban ketika dia melihat kekhawatiran dan harapan di mata banyak siswa kelas A. Di bawah perhatian banyak tatapan, Zhou Yuan dan Qiyue maju menuju air terjun roh giok. Jika Yang Mulia merasa menyesal, Anda bisa mengakui kekalahan lebih cepat untuk menghindari terlalu banyak penderitaan. Senyum Qiyue seringan angin sepoi-sepoi. Aku akan mengirimkan kata-kata itu kembali kepadamu. Zhou Yuan bahkan tidak melihat Qiyue saat dia menjawab dengan suara acuh tak acuh. Seperti kata pepatah, seseorang tidak menangis sampai dia melihat peti mati, jika begitu, jangan salahkan aku nanti. Tampilan ejekan muncul dari sudut mulut Qiyue. Tanpa basa-basi lagi, ujung kakinya terdorong dari tanah dan tubuhnya mendarat di sisi lain air terjun roh giok. Zhou Yuan dan Qiyue berdiri di ujung air terjun yang berlawanan saat pandangan mereka bertemu.
Masing-masing bisa merasakan dingin di mata yang lain. Sepersekian detik kemudian, keduanya menarik napas dalam-dalam sebelum melangkah ke perairan keras air terjun Roh Giok di bawah perhatian banyak mata yang mengawasi. Semburan air yang tampaknya tak terbatas, bersama dengan kekuatan yang maha kuasa, dengan kejam menghantam tubuh kedua individu itu. Namun, tubuh mereka mirip dengan batu besar, kaki mereka mencengkeram tanah dengan erat, tidak bergerak saat membiarkan air menerjang mereka. Zhou Yuan tertutup, roh di antara alisnya berdenyut saat untaian indera roh menyebar keluar, menyedot semua energi kuarsa terdekat di dalam air yang mengalir untuk meredakan rasa sakit yang hebat yang ditimbulkan oleh air yang menghantam tubuhnya. Sementara itu, rune pengumpulan Genesis es dan api di tubuhnya mulai memancarkan cahaya redup. Dingin dan panas terjalin saat energi kuarsa diserap dengan cepat. Kecepatan penyerapannya jauh lebih besar daripada syair Genesis pengumpul biasa. Rune Gathering Genesis es dan api ini memang efektif. Zhou Yuan memuji di dalam hatinya saat dia merasakan perbedaannya. Air tanpa batas terus turun, membuat sosok Zhou Yuan dan Qi Yue hampir tidak terlihat. Di luar air terjun, tatapan semua orang tanpa berkedip tertuju pada keduanya. Batas Zhou Yuan sebelumnya tampaknya 1 jam sementara Qi Yue di sisi lain bisa mencapai 1 jam 50 menit. Liu Xi menatap dua siluet di air terjun saat dia dengan dingin tersenyum, jadi pemenang akan diputuskan dalam 1 jam. Tampaknya ego Zhou Yuan agak membengkak setelah mengalami waktu yang mudah dalam ujian pendatang baru. Apakah dia benar-benar percaya bahwa Qi Yue sama seperti sampah yang dia hadapi di ujian pendatang baru? Di mata Qi Yue, mungkin tidak ada perbedaan antara Zhou Yuan dan sampah yang telah dia kalahkan. Su Hong mengangguk. Dia sangat percaya diri pada Qi Yue. Lagi pula, kualitas tubuh 6 saluran sudah cukup untuk memungkinkannya bertahan dengan mudah di air terjun Roh Giok. Banyak siswa di sisi kelas B juga tersenyum dan tampak agak santai. Lagi pula, reputasi Qi Yue di Zhou Besar Institut terlalu bagus. Dia dan Zhou Yuan berada pada level yang sangat berbeda. Berbeda dengan mereka, setiap siswa kelas A terlihat khawatir. Yao Yao melirik tinju Su Yue yang terkepal erat dan menghibur dengan suara datar, tidak perlu khawatir. Zhou Yuan tidak akan kalah. Rohnya sangat kuat dan sepertinya tidak ada seorang pun di sini yang bisa memegang lilin untuknya. Oleh karena itu, dia secara alami dapat merasakan bahwa Zhou Yuan menggunakan kekuatan rohnya untuk menyerap energi kuarsa dalam jumlah besar. Selain itu, dengan bantuan rune pengumpulan Genesis es dan api, Zhou Yuan praktis dapat bertahan tanpa henti di air terjun Roh Giok tanpa lelah. Di sisi lain, Qi Yue mengandalkan tubuhnya yang kuat. Tapi tidak peduli seberapa kuat tubuhnya, kerusakan terus-menerus dari air terjun Roh Giok akan secara bertahap mengikisnya hingga mencapai batasnya. Inilah mengapa pemenangnya jelas sejak awal. Meskipun Su Yue tidak tahu mengapa Yao Yao begitu yakin, dia merasa sedikit lebih nyaman. Namun, matanya yang cantik masih tanpa berkedip menatap air terjun. Di bawah perhatian semua orang, waktu berlalu dengan cepat. 10 menit, setengah jam, 50 menit. 1 jam dengan cepat mendekat. Namun, yang membingungkan orang banyak adalah sosok Zhou Yuan tetap tidak bergerak dan tidak mulai bergetar, seolah-olah dia sedang bersenang-senang. Tidak ada indikator bahwa dia telah mencapai batasnya sama sekali. Alis Su Hong sedikit berkerut saat dia melirik Liu Xi. Dia menggigit giginya dengan keras saat dia berkata, itu hanya sikap keras kepala. Mari kita lihat berapa lama dia bisa terus berakting. Maka, 10 menit lagi berlalu dan 1 jam tercapai. Terengah-engah rendah bisa terdengar dari tepi danau. Mereka menyadari bahwa Zhou Yuan masih belum menunjukkan tanda-tanda terhanyut oleh air terjun, tetap stabil seperti batu. Keraguan mulai berfluktuasi tak tentu di mata Su Hong, sementara Liu Xi merasa wajahnya terbakar. Ekspresinya juga berkedip-kedip dalam ketidakpastian, tidak lagi berani membuat pernyataan yang tidak bertanggung jawab karena dia sudah bisa merasakan beberapa siswa kelas B memandangnya dengan aneh. Anak itu masih bisa bertahan. Di air terjun Roh Giok, Qi Yue mengerutkan kening saat dia merasakan Zhou Yuan yang masih bertahan. Pada saat ini, rasa sakit yang hebat mulai muncul di tubuh Qi Yue, tapi masih dalam batas toleransinya. Aku akan menunggu dan melihat apakah dia berlagak tangguh. Sementara Qi Yue menunggu, setengah jam lagi berlalu. Namun, masih belum ada tanda-tanda pergerakan dari Zhou Yuan. Wajah Qi Yue sekarang agak jelek. Dia bisa merasakan bahwa dia akan mencapai batasnya. Bocah ini, tidak heran dia setuju dengan begitu mudah. Ternyata dia menahan diri sebelumnya. Mata Qi Yue menjadi gelap, kilatan dingin muncul di matanya saat dia melirik Zhou Yuan. Namun, menurutmu apakah aku tidak membuat persiapan untuk taruhan ini? Mata Qi Yue perlahan tertutup saat dia menunggu waktu berlalu.
20 menit lagi berlalu dengan cara ini dan total waktu sekarang telah mencapai 1 jam 50 menit, yang juga merupakan batas Qiyue. Qiyue membuka matanya saat cahaya dingin yang menyeramkan muncul di dalamnya. Zhou Yuan, karena Anda tidak dapat menghargai kebaikan saya, jangan salahkan saya atas apa yang terjadi selanjutnya. Saat pikiran ini selesai, dia membalik lidahnya dan pil merah gelap muncul di mulutnya sebelum ditelan dalam sekali teguk. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a